Pengen punya podcast sendiri dan bisa langsung didengerin di Spotify? Download Anchor sekarang dan buat podcast pertama kamu dengan mudah di sana. Halo, hari ini tiba-tiba mau record podcast karena aku dapat cerita yang benar-benar menarik dari teman aku. Sebenarnya masih bisa dibilang kerabat sih, tapi kerabat jauh gitu. Dia cerita bahwa dia udah putus sama pacarnya karena perselingkuhan. Padahal mereka udah lamaran. Sad banget kan? Kok mereka yang putus, aku yang takut gitu ya? Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang perselingkuhan. Walaupun topiknya berat, tapi kita bawain secara santai aja ya. Buat orang yang lagi atau pernah menjalani hubungan nih, gak ada kata yang lebih menyesakkan selain perselingkuhan. Ya gak sih? Aku juga kadang merenung, kenapa sih harus ada kata selingkuh di dunia ini? Kenapa semua orang gak bisa setia aja gitu? Dan kenapa nggak semua orang bisa menghargai pasangan orang lain? Coba aja ya kita bisa ngapus kata perselingkuhan dari dunia ini. Tapi gimana caranya? Makanya untuk teman-teman semua, aku ingetin untuk jangan mencintai seseorang itu secara berlebihan. Karena kita nggak tahu apakah perasaannya bakalan tetap tuh kita atau enggak. Karena hati manusia itu gampang banget berubah-ubah. Jadi cintailah seseorang sewajarnya. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kak, aku mau cerita. Aku baru aja pisah sama pacar aku. Sebut aja namanya Reza. Aku udah pacaran dari awal aku masuk kuliah. Dia di atas aku setahun, Kak. Aku udah nemenin dia dari yang belum jadi siapa-siapa sampai bisa cari uang sendiri, beli motor sendiri, dan punya tabungan sendiri. Aku udah kenal sama keluarganya, Kak. Dia juga udah kenal sama keluarga aku. Pokoknya kita udah klop satu sama lain. Dan selama aku pacaran setahun lebih, dia cuek banget. Tapi aku tetap sabar karena dia bisa buat aku seneng. Cara dia ngibur aku, dan aku sayang sama dia. Sampai akhirnya aku sering dapat cerita kalau dia sering jalan sama cewek lain, Kak. Dia kerja di salah satu kedai makanan di Purwakarta. Dan cewek itu adalah teman kerjanya. Kakak bisa bayangin perasaan aku, Kak. Tahu mereka setiap hari ketemu. Dan aku gak tahu serta bisa awasi dia di sana. Aku juga sibuk sama kuliah aku, Kak. Tapi aku gak langsung marah ketika tahu dia punya cewek lain selain aku. Aku bertingkah seolah gak tahu apa-apa. Dan kakak tahu apa yang terjadi. Sikap dia berubah 100% ke aku. Dia gak cuek lagi. Dia sering ngasih aku hadiah. Bahkan dia juga sering ngomong kalau dia cinta banget sama aku. Padahal sebelumnya Reza enggak gitu.
Nah ini nih, maaf aku potong. Yang kayak gini nih, kalian jangan mudah terkecoh sama seseorang yang sering mengumbar kata cinta. Karena biasanya orang yang seperti itu lagi nyembunyiin rasa bersalahnya. Entah dia selingkuh atau apapun itu. Cinta itu gak mesti harus selalu diucapkan, tapi kita bisa lihat dari sikap dan tindakan nyata seseorang. Mau orang bilang atau spam chat tiap hari, ribuan kali juga aku cinta kamu, kalau sikapnya gak relate, ya bukan cinta. Jadi gitu ya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya aku mutusin buat ngehubungin cewek itu, Kak. Cewek yang sering jalan bareng sama Reza. Tapi yang aku dapetin malah sakit yang luar biasa. Cewek itu udah pacaran cukup lama sama Reza. Cewek itu udah kasih segalanya buat dia. Bahkan yang paling buat aku terpukul, cewek itu bilang mereka udah pernah tidur bareng, Kak. Hah, gimana? Kok bisa? Maaf, aku potong lagi. Nanti direspon. Next dulu ya. Hancur banget hati aku, Kak. Aku nangis sejadi-jadinya. Sampai aku gak mikir panjang, langsung nemuin keluarganya Reza dan ceritain semua. Berpikir kalau aku ceritain semua, mereka bisa bantu aku supaya Reza bisa jauhin cewek itu, Kak. Belum habis, ternyata aku salah. Orang tua Reza malah bilang dan saranin aku buat mutusin Reza. Mereka bilang dia gak pantas buat aku, Kak. Malah mereka sebenarnya udah tahu Reza punya cewek lain dan nyembunyiin semua dari aku. Mereka malah lebih mikirin perasaan cewek yang udah dirusak sama Reza. Aku bener-bener hancur. Aku berusaha menghilang dari kehidupan Reza. Setelah bilang aku udah tahu semua dan langsung mutusin dia. Setelah itu aku langsung blok semua akun media sosial dia dan hapus foto serta kenangan bersama dia. Sampai satu waktu dia datang ke rumah aku dan minta maaf sambil nangis-nangis. Dia bilang kalau dia itu khilaf, Kak, tapi aku gak bisa, Kak. Aku bilang aku bakalan berusaha maafin dia, tapi hubungan ini gak bisa dilanjutin. Kalaupun dilanjutin, aku gak bisa jamin dia gak bakalan lakuin hal yang sama nanti. Nah, bener nih, nanti aku bahas juga. Next. Akhirnya cerita kami selesai. Aku udah buang jauh-jauh semua tentang Reza dan mulai fokus maksimal ke kuliah aku. Semoga banyak hal baik ya, Kak. Doain aku, Kak. Terima kasih udah bacain cerita ini. Respon aku, cerita kali ini sedih sih, tapi cukup dark juga. Tadi aku juga sempat baca kalimat bahwa dia, si inisial Reza ini udah tidur bareng sama selingkuhannya. Sorry ya, aku gak mau jelekin orang, tapi ini udah parah banget sih menurut aku. Oke, mungkin aku gak tahu pasti detailnya gimana, dan kamu juga yang ngejalanin dan paling tahu tentang hubungan itu, tapi aku mau sampaikan bahwa kamu harus bersyukur banget. Ya, kamu udah bebas sama laki-laki yang kayak gitu. Ini udah bukan bayak lagi, predator mungkin. Aku juga mau sampaikan keputusan yang kamu ambil tuh udah bener banget menurut aku. Kamu bilang gak ada yang jamin dia bakalan gak nerusin kebiasaan selingkuhnya.
aku juga mau ngingetin ke teman-teman semua, gak ada kata lanjut buat perselingkuhan. Karena orang tuh kalau udah punya habit tukang selingkuh, susah banget buat diubah. Kalau dia selingkuhin kamu, udah cukup. Dia gak worth it tuh kamu. Just leaving, tinggalin aja udah cukup. Sorry maaf ya, gak boleh pakai emosi. Jadi segitu aja dari aku. Kamu banyak-banyak bersyukur dan lihat sisi baiknya. Seperti kamu bisa fokus ke kuliah dan resolusi lain. Semangat, semoga diberikan hal-hal baik dan orang yang terbaik. Amin. Terakhir, aku mau sampaikan bahwa semua dari kita berpotensi diselingkuhi, atau bahkan kita yang selingkuh. Penting rasanya kita agar selalu belajar mengenai empati, ranah-ranah menjaga perasaan orang lain. Kalau belum merasa kuasai itu, belum merasa cukup dewasa atau merasa gak bisa setia, lebih baik gak usah ngejalanin hubungan apapun. Selingkuh itu dilakuin sama orang yang gak punya perasaan. Selingkuh itu dilakuin sama orang yang belum dewasa. Dan selingkuh itu gampang banget. Serius, selingkuh tuh gampang banget. Makanya cuma dilakuin sama orang-orang yang gampangan. Sedangkan setia itu mahal. Makanya cuma bisa dilakuin sama orang-orang yang tertentu aja. Cukup dulu untuk episode kali ini. Semoga ada banyak hal baik yang dapat diambil. Terima kasih masih selalu mau dengerin aku di podcast PPS ini, podcast penganut paham sederhana ini. Tetap stay tune ya. Jaga kesehatan. Semoga hal-hal baik datang tepat pada waktunya. See you next time di next episode. Bye.